Halo teman-teman semua. Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman pribadi yang berkaitan dengan Iconet, yaitu pengalaman penggunaan CS Bot terbaru Iconet dan pengalaman mengatasi pembayaran tagihan yang tidak bisa dibayar melalui aplikasi PLN Mobile. Sebelumnya perlu saya sampaikan buat para pemirsa yang mungkin belum menyimak channel ini dari awal, bahwa sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang Iconet mulai dari pertama kali mendaftar jadi pelanggan Iconet, kemudian review berlangganan Iconet selama 3 bulan pertama, dan alasan saya masih berlangganan Iconet hingga tahun 2023. Menyikapi beberapa komentar-komentar sebelumnya, perlu saya klarifikasi di sini bahwa video-video yang saya buat adalah murni pengalaman pribadi sebagai pelanggan biasa. Dan saya bukanlah pegawai atau keluarga dari Iconet maupun grup dari PT PLN. Baik, kita lanjut ke pembahasan video kali ini. Pengalaman yang saya alami ini sebenarnya diawali oleh padamnya listrik dari PLN yang saya alami pada tanggal 6 April kemarin. Karena router saya tidak dilengkapi dengan baterai, maka ketika listrik padam, koneksi internet dari Iconet juga ikut terputus. Kemudian, ketika listrik sudah menyala kembali, koneksi internet belum juga tersambung lagi. Kemudian saya coba cek router melalui web UI router di laptop, dan di sini nampak bahwa laptop saya terhubung dengan WiFi, namun tidak ada koneksi internet. Lalu, saya coba restart router dengan cara mencabut adaptornya dan menunggu beberapa menit kemudian untuk menyalakannya kembali. Namun, koneksi internet belum juga tersambung meskipun semua indikator di router berwarna hijau. Hal ini juga nampak di router kita yang menunjukkan bahwa alamat IP kita 0 alias kosong. Padahal biasanya dengan cara restart router, permasalahan ini selalu berhasil. Menyikapi hal itu, saya coba menghubungi CS Iconet melalui WA. Meskipun awalnya ada keraguan bahwa customer service Iconet ini akan merespon laporan saya dengan cepat. Namun karena tidak ada solusi lain, maka saya tetap mencobanya dengan menyapa CS Bot ini dengan pesan "Selamat malam" melalui WA Iconet. Di sini saya dapat jawaban yang cukup responsif dengan bot yang ada sedikit perbedaan dengan pengalaman saya sebelumnya di video yang ini. Di sini ada sebuah menu interaktif yang apabila kita tekan akan menampilkan menu pilihan sebagai berikut. Kemudian di sini saya memilih menu pelaporan. Kemudian muncul dua pilihan jawaban yang saya lanjut untuk memilih opsi gangguan. Setelah itu memilih opsi internet. Untuk pertanyaan berikutnya, saya jawab dengan nomor 2, yaitu gangguan tidak bisa akses internet. Kemudian dijawab dengan anjuran prosedur dasar yang sudah saya lakukan sebelumnya, sehingga untuk pertanyaan berikutnya saya jawab tidak. Selanjutnya saya mendapatkan jawaban bahwa status berlangganan saya sedang terisolir. Saya baru teringat bahwa untuk tagihan bulan lalu, ternyata saya belum membayarnya. Lalu, saya coba cek email bulan lalu, ternyata ada tagihan yang jatuh temponya tanggal 2 April, dan belum saya bayar. Artinya, saya sudah telat 4 hari dan baru terputus gara-gara ada pemadaman dari PLN. Coba kalau PLN tidak padam, mungkin tidak terputus internet saya. Kemudian saya buka aplikasi PLN Mobile dengan maksud untuk melakukan pembayaran dengan memilih metode pembayarannya melalui Mandiri Virtual Account seperti biasanya. Kenapa saya cenderung memilih Mandiri Virtual Account? Karena biaya administrasinya paling murah dibanding metode pembayaran lainnya. Di sini, saya harus membayar sejumlah Rp235.320 untuk paket internet 20 Mbps. Dan ditambah dengan biaya layanan Rp2.500, sehingga totalnya sebesar Rp237.820. Lalu saya buka aplikasi Livin by Mandiri di HP saya untuk melakukan pembayaran melalui menu bayar, lalu pilih internet dan TV kabel, lalu pilih Iconet, dan masukkan nomor virtual account yang saya copy dari aplikasi PLN Mobile tadi. Namun di sini muncul notifikasi bahwa transaksi tidak dapat diproses. Saya coba lakukan ulang lagi dari awal,
Namun hingga 3 kali percobaan jawabannya masih sama. Selanjutnya saya coba adukan kejadian ini ke customer service iConnect melalui WA. Dan di WA tersebut, Min Icon, begitu mereka memberi nama sebutan chatbot ini, memberitahukan bahwa saya masih memiliki tiket aktif untuk pelaporan gangguan yang saya lakukan tadi. Kemudian, saya melanjutkan pelaporan dengan memilih opsi menu Live Agent. Awalnya saya pesimis akan terhubung dengan Live Agent dalam waktu yang cepat, karena di pengalaman laporan saya beberapa bulan yang lalu, untuk terhubung dengan Live Agent ini membutuhkan waktu berjam-jam. Namun, tidak sampai 1 menit berikutnya, saya di WA Live Agent yang bukan bot. Kemudian, saya sampaikan kendala yang saya alami dan minta solusi atas masalah pembayaran yang tidak bisa saya lakukan dengan Livin by Mandiri seperti tagihan-tagihan saya sebelumnya. Kemudian, saya dikirimi file PDF yang berisi tentang tata cara transaksi pembayaran iConnect melalui semua metode pembayaran yang ada di iConnect. Dan di situ ditanyakan apakah saya sudah mencoba metode lain, lalu saya jawab belum. Kemudian Live Agent menjelaskan bahwa dia mensimulasikan pembayaran tagihan saya melalui klik Indomaret dan tidak ada kendala, serta menyarankan agar saya melakukan pembayaran dengan metode selain Mandiri Virtual Account. Akhirnya saya putuskan untuk mencoba metode pembayaran lain, yaitu dengan cara pergi ke Indomaret terdekat untuk melakukan pembayaran melalui iKios. Karena belum terbiasa bertransaksi dengan iKios, awalnya saya memasukkan nomor kode pembayaran Mandiri Virtual Account, tapi tidak berhasil. Kemudian saya cari nomor kode pembayaran di aplikasi PLN Mobile untuk metode pembayaran melalui Indomaret. Kemudian saya masukkan di kode booking di iKios ini dan berhasil. Kemudian saya mendapatkan struk pembayaran yang saya lanjutkan untuk melakukan pembayaran secara tunai di kasir Indomaret dengan total pembayaran sebesar Rp241.815. Jadi di sini pembayaran melalui Indomaret ini lebih mahal Rp4.000 dibanding pembayaran melalui Livin by Mandiri, sesuai dengan selisih pada daftar biaya layanan pembayaran iConnect berikut ini. Setelah melakukan pembayaran di Indomaret, koneksi internet di rumah saya masih belum tersambung kembali. Lalu saya melakukan prosedur dasar yaitu reboot atau restart router kembali melalui laptop dengan langkah-langkah sebagai berikut. Setelah router kembali menyala, saya masuk lagi ke web UI router ZTE iConnect ini dan koneksi sudah tersambung kembali dengan ditandai sudah munculnya alamat IP di router saya. Kemudian saya coba lakukan pengujian kecepatan internet melalui speedtest.net dengan menggunakan server iConnect yang berada di Singapura. Dan diperoleh hasil sebagai berikut. Sebagai catatan, bahwa pengujian ini dilakukan sekira setengah 9 malam sebanyak 2 kali. Saya rasa hasil ini cukup memuaskan bagi saya untuk koneksi internet di jam sibuk malam hari untuk paket internet broadband up to 20 Mbps. Mungkin hasil ini bisa berbeda di tempat teman-teman semua karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Jadi demikian pengalaman pribadi yang bisa saya share pada video kali ini. Dari bahasan tersebut, dapat saya tarik beberapa poin berkenaan dengan pengalaman yang saya alami dengan iConnect saat ini, yaitu: yang pertama, ada perbaikan layanan customer service via WA iConnect ini yang berupa layanan bot interaktif dan segera menyikapi laporan pelanggan dengan pembuatan tiket pelaporan yang cukup cepat. Yang kedua, layanan untuk terhubung dengan Live Agent cukup cepat tersambung dibanding pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Mudah-mudahan ini adalah itikat baik dari iConnect untuk melakukan perbaikan setelah review saya sebelumnya yang memberi penilaian yang buruk untuk layanan ini. Dan mudah-mudahan ini bisa konsisten dan terus disempurnakan. Kemudian catatan yang ketiga, upayakan jangan sampai koneksi internet dari iConnect ini terputus akibat telat bayar. Tapi saran saya juga, jangan terlalu awal membayar tagihan sebelum waktu jatuh temponya.
Yang keempat, jika mengalami permasalahan dalam pembayaran, coba lakukan dengan metode pembayaran yang lain. Dan yang kelima, setelah terputus koneksi internet, selalu lakukan restart atau reboot router, bisa dengan cara melalui web UI router kita atau dengan cara mencabut adaptor dari stop kontak listrik. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa.